Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang cara mengembangkan gagasan pokok menjadi sebuah paragraf. Pada pertemuan sebelumnya, Pak Sairi telah membahas cara menentukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Nah, kali ini kita akan belajar cara mengembangkan gagasan pokok menjadi sebuah paragraf. Untuk mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, Pak Sairi memiliki dua cara. Cara yang pertama, memiliki langkah yang berbeda tentunya dengan cara yang kedua. Cara pertama, memiliki 4 langkah untuk mengembangkan ide pokok menjadi suatu paragraf. Langkah pertama adalah temukan atau tulis setidaknya 3 kata, benda, dan kata sifat yang berkaitan dengan ide pokok yang harus kalian kembangkan. Jadi kalian tulis dulu setidaknya 3 kata atau kata sifat yang berkaitan dengan ide pokok yang harus kalian kembangkan nanti. Itu langkah pertama. Yang kedua, kembangkan setiap kata yang sudah kalian tulis menjadi sebuah kalimat. Yang ketiga, rangkailah kalimat-kalimat kalian agar susunannya rapi dan enak dibaca. Langkah terakhir, jika perlu tambahkan kata atau kalimat penghubung agar paragraf yang kita buat lebih enak dibaca dan mudah dipahami. Jadi itu adalah langkah-langkah cara pertama untuk mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Kita lanjutkan ke contohnya. Langkah untuk mengembangkan ide pokok menjadi suatu paragraf. Seperti yang sebelumnya Pak Seri sampaikan, langkah pertama adalah temukan atau tuliskan setidaknya 3 kata, benda, atau kata sifat yang berkaitan dengan ide pokok yang harus kalian kembangkan. Misalnya, ide pokoknya adalah organ gerak terdiri atas 2 macam. Kalau kita mengikuti langkah-langkah tadi, langkah yang pertama kan tadi adalah temukan atau tulis setidaknya 3 kata atau kata sifat yang berkaitan dengan ide pokok. Tadi kan 3 kata, kita tulis otot, tulang, dan gerak. Setelah kita tulis, selanjutnya kita lanjutkan langkah yang kedua. Kembangkan setiap kata yang sudah kalian tulis menjadi sebuah kalimat. Baik, sekarang dari kata otot, kita tulis salah satu organ gerak tersebut adalah otot. Kemudian dari kata tulang kita buat kalimat organ gerak yang lain adalah tulang. Kemudian kata gerak, kita bergerak karena memiliki tulang dan otot. Nah, sudah selesai. Langkah 1, 2, dan 3 sudah kita lakukan. Selanjutnya, langkah yang terakhir. Kemudian kita bisa tambahkan kalimatnya. Tambahkan dengan kalimat penghubung agar paragraf yang kalian buat tadi enak dibaca. Langkah yang keempat kan tadi adalah tambahkan kata penghubung atau kita rangkum semuanya, satukan. Maka hasilnya akan seperti ini. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Salah satu organ tersebut adalah otot. Organ gerak yang lain adalah tulang. Kita dapat bergerak karena memiliki tulang dan otot. Nah, jadilah sebuah paragraf yang padu. Jadi begitu caranya ya. Bagaimana? Sudah dapat dipahami? Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Baik, lanjut ke cara kedua. Cara kedua untuk mengembangkan ide pokok menjadi suatu paragraf. Kalau cara yang kedua, hanya ada 3 langkah. Langkah 1, memahami masing-masing ide pokok yang tersedia. Jadi kita baca dulu
ide pokoknya, karena nanti kan ide pokok sudah ada nih. Jadi kita baca dengan baik, pahami. Kemudian yang kedua, mencari gagasan pokok penjelas yang dapat menjabarkan ide-ide pokok tersebut. Jadi kita harus bisa mencari gagasan penjelas atau kalimat-kalimat yang dapat mendukung ide-ide pokok yang barusan kita baca tadi. Yang ketiga, menggabungkan gagasan pokok dan penjelas menjadi satu paragraf. Kita lihat contohnya. Ide pokoknya adalah ikan memiliki sistem gerak yang unik. Kemudian kita cari gagasan penjelas yang cocok dan bisa dijadikan pendukung dari ide pokok yang di atas. Apa itu? Misalnya kita tulis, sistem gerak ikan berbeda dengan hewan vertebrata lain. Yang kedua, habitat ikan di air. Nah, setelah kita menentukan gagasan penjelasnya, maka kita gabungkan ide pokok dengan gagasan penjelas. Ingat, seperti yang sebelumnya Pak Sairi sampaikan, dalam menggabungkan antara ide pokok dengan gagasan penjelas, itu harus digunakan kata penghubung yang cocok agar paragraf yang telah kita buat itu enak dibaca. Hasilnya akan seperti ini. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah air. Nah, ini sudah menjadi satu paragraf yang utuh, terdiri dari gagasan pokok atau gagasan penjelas. Bagaimana, anak-anak? Dapat dipahami ya? Semoga kalian dapat memahami dengan baik, dan cukup sekian dari Pak Sairi penjelasan tentang cara mengembangkan ide pokok atau gagasan pokok menjadi sebuah paragraf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.